Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Ida dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang menyayangi anak yatim. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warjukni fahman. Amin. Baiklah, Bu Guru akan menyampaikan capaian pembelajaran tentang menyayangi anak yatim. Peserta didik mampu membaca, menghafal, menulis, dan memahami pesan pokok surah Al-Ma'un dengan baik dan benar, sehingga menumbuhkan kebiasaan untuk saling menyayangi dan membantu, serta terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik meyakini surah Al-Ma'un sebagai firman Allah dengan benar. Peserta didik terbiasa membaca surah Al-Ma'un dengan benar. Peserta didik dapat melafalkan surah Al-Ma'un dengan benar. Peserta didik dapat mengartikan surah Al-Ma'un dengan benar. Peserta didik dapat menjelaskan makna isi pokok surah Al-Ma'un dengan benar. Peserta didik menghubungkan ayat-ayat Al-Quran dengan perilaku sehari-hari dengan benar. Baiklah anak-anakku semua, selanjutnya kita akan memasuki ke pendalaman materi. Materi yang akan dibahas kali ini yaitu tentang surah Al-Ma'un. Perhatikan baik-baik ya. Surah Al-Ma'un adalah surah ke-107 dalam Al-Quran. Diturunkan di Mekah, maka disebut golongan surah Makkiyah. Surah Al-Ma'un terdiri 7 ayat. Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. Nama surah Al-Ma'un diambil dari ayat ke-7. Surah Al-Ma'un diturunkan setelah surat At-Takasur. Bacaan surah Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Arti dari surah Al-Ma'un. Ayat yang pertama, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ayat kedua, itulah orang yang menghardik anak yatim. Ayat yang ketiga, dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Ayat keempat, celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat. Ayat kelima, yaitu yang lalai terhadap sholatnya. Ayat keenam, yang berbuat ria. Ayat ketujuh, dan enggan memberi bantuan dengan barang yang berguna. Baiklah, Bu Guru akan menyampaikan asbabun nuzul surah Al-Ma'un. Diperhatikan ya. Sebab diturunkannya surah Al-Ma'un ayat 1-3 menggambarkan bahwa ada orang Quraisy kaya bernama Al-Walid ibnu Mughirah yang setiap minggu menyembelih seekor unta.
Suatu ketika anak yatim yang datang meminta sedikit daging yang disembelih, namun mereka menghardik dan mengusir anak yatim tersebut. Asbabun nuzul surah Al-Ma'un ayat 4-7. Ibnu Abbas menceritakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang munafik karena mereka selalu memamerkan sholat mereka di hadapan orang-orang mukmin secara riya. Apabila orang-orang mukmin tidak ada, mereka meninggalkan sholat dan mereka tidak mau memberikan pinjaman barang miliknya kepada kaum mukmin. Selanjutnya yaitu memahami pesan pokok surah Al-Ma'un. Setelah memahami arti tiap ayat, dapat disimpulkan bahwa surat Al-Ma'un menjelaskan ciri-ciri seorang pendusta agama, yaitu menghardik anak yatim, tidak mengajak sesama agar membantu orang miskin, lalai dalam mengerjakan sholat, bersikap riya atau pamer dalam beramal, tidak meminjamkan barang-barang berguna kepada orang lain yang membutuhkan. Setelah kita mempelajari materi tentang menyayangi anak yatim yang terkandung dalam surah Al-Ma'un, maka ada beberapa perilaku yang harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku yang harus diteladani dalam kehidupan sehari-hari ada 5, yaitu 1. Menyantuni anak yatim, 2. Memberi makan orang miskin, 3. Tidak berbuat riya atau tidak pamer, 4. Sholat berjamaah, dan yang terakhir yaitu membantu dengan barang yang berguna. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini, yaitu kesimpulannya, semoga kita semua mampu meneladani perilaku yang terkandung dalam surah Al-Ma'un ayat 1-7 dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, marilah kita membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.